Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yadurru dhalimin illa khasara. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan hati-hatinya kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan bagi kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid ini yang alhamdulillah telah selesai melaksanakan salat kita secara berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kurung sedikit, dan setelah itu kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Dan juga tak lupa pula semoga salawat kirim salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, terkhusus untuk raja di desa kita, yaitu kepala desa kita Pak Herman Rodin beserta perangkatnya, dan yang sama-sama kita hormati kepada para imam, khatib Bilal dan Gayum sebagai perangkat masjid. Begitu juga yang kami hormati kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh cerdik pandai, dan saudara-saudara jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada malam hari ini ya, kita ulangi lagi seperti kita sebutkan malam kemarin, yang sebagai imam kita nanti maka saja Pak Haji Al-Naim dan Kultum bacaannya insyaallah dewe. Cuma harapan juga ada di surga itu, surga itu ya, tak tahu ya. Ya insyaallah walaupun ini kita pilih tindakan bermanfaat untuk kita juga. Dia malamnya malam ke-17. Jadi malam turunnya Al-Qur'anul Karim, yaitu malam 17 di bulan suci Ramadan. Jadi itu dilaksanakan puasa di 16 bulan. Semoga segala amal ibadah kita baik yang terdahulu maupun yang sekarang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang nuzulul Quran mungkin enggak begitu kita bahas panjang lebar, namun tetapi mungkin tidak kita jelaskan tentang turunnya, waktu turunnya ataupun yang lainnya. Cuma kita ambil dari
sisi dari turunnya Al-Quran itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali keadaan dan manfaatnya bagi kita sebagai hamba Allah, bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran ayat 185 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi orang-orang Islam, sebagai petunjuk bagi orang-orang mukmin. Dan dia adalah sebagai petunjuk bagi kita semua dan sebagai pembeda. Jadi turunnya ayat-ayat suci Al-Quran ataupun Al-Quran Karim ini yaitu di bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 17. Jadi di sini dapat kita mengambil hikmah bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kita. Karena kita sama-sama kita ketahui bahwa Al-Quran Karim ini dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai petunjuk, bahkan sebagai obat dan sebagai pembeda dari umat-umat yang sebelumnya. Seperti kitab Taurat itu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, begitu juga kitab Zabur dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran Karim ini dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk bagi kita orang-orang mukmin dan orang-orang Islam. Saudara-saudara jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan telah kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat untuk orang-orang mukmin. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya bukan menjadi petunjuk saja ataupun banyak hikmah faedah yang lainnya. Bahkan itu menjadi obat bagi kita orang-orang mukmin. Maka ada namanya ruqyah syariah, yaitu pengobatan dari ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya ruqyah syariah. Itu dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak mengandung obat. Contohnya saja seperti suratul Fatihah, Ummul Kitab. Ayat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu obat berbagai macam penyakit jika kita tahu cara untuk menggunakannya. Insya Allah itu menjadi obat. Saudara-saudara jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hikmah kegunaan dari ayat-ayat Al-Quran. Ada suatu cerita pada zaman dahulu, pada saat itu Nabi besar Muhammad SAW telah meninggal dunia. Intinya telah wafat. Jadi ada seorang anak dari para sahabat Nabi Muhammad pada saat itu yang sakit sudah lama, sudah menanggung, berbagai macam obat telah dilakukan ke dokter, bahkan ke dukun alternatif, pengobatan alternatif di desa-desa ataupun di tempat desa yang lain sudah didatangi. Namun tetapi belum memberikan hasil, anak ini belum juga sembuh. Bertahun-tahun sakit menderita. Akhirnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bermimpi kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dengan mimpinya itu nanti bisa diberi petunjuk sekiranya apa obat anaknya tersebut.
Jadi penghujung kisah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dapat bermimpi kepada Nabi Muhammad, maka suatu malam datanglah Nabi Muhammad dalam mimpinya. Jadi beliau mengatakan, si orang tua yang sakit mengatakan, wahai Nabi Muhammad, saya mohon fatwanya sekiranya apa obat dari anak saya yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun mengalami penyakit ini. Maka Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak obat untuk penyakit, banyak tentang ayat-ayat pengobatan yang sekiranya bisa menyembuhkan penyakit. Maka pada saat itu keluarlah ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Disambung lagi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Disambungnya lagi, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Disambung lagi, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa nabiyyu Jadi itulah sebagian yang keluar dari ayat-ayat Al-Quran yang memberi petunjuk bagi si orang tua yang sakit, yang sekiranya anaknya itu sudah kekenalan. Setelah itu dia terbangun lalu menuliskan dari ayat-ayat tersebut dengan minyak-minyak misik atau minyak-minyak harum. Setelah itu direndamkan dalam air lalu dibacakan dengan ayat-ayat tersebut. Setelah itu diminumkan kepada si anak. Alhamdulillah anak tersebut langsung sehat dan sembuh. Jadi intinya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu banyak mengandung obat, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin, baik itu penyakit halus maupun penyakit yang kasar. Bahkan penyakit yang tidak terus ataupun tidak bisa diobati oleh sang dokter. Karena kita sama-sama kita ketahui bahwa penyakit itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit itu dari Allah dan obatnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma intinya kita harus berikhtiar, baik ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin, yaitu berusaha baik secara zahir, yaitu mengambil pengobatan, berobat kepada para dokter, para orang kita, itu sebagai bentuk usaha kita, dan usaha batin kita yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sembuh atas segala penyakit yang diderita. Saudara-saudara jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, sangat banyak dan luar biasa manfaat dari turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran juga termasuk sebagai penerang bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita, begitu juga sebagai obat bagi kita semua sebagai orang-orang mukmin. Mungkin inilah yang dapat saya beritahukan, yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan ataupun kehilafan saya mohon maaf. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahal kata manusia itu tidak luput dari salah berdosa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.